Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal refleksi time mingguan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, bagian 2, lini masa 3-14 April 2023 dengan model 4F oleh saya sendiri, Setiawat, CGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Jurnal refleksi kali ini saya mengambil dengan model 4F, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, futur, penerapan. Fact atau peristiwa yaitu dari tanggal 3 April sampai 14 April 2023, eksplorasi konsep forum diskusi 3-4 April 2023, ruang kolaborasi sesi diskusi 5 April 2023, lokakarya 4, yaitu pada tanggal 8 April 2023, ruang kolaborasi 10 April 2023, yaitu di sini sesi presentasi hasil diskusi kelompok. Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual dari 11 sampai 12 April 2023. Selanjutnya dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi 13 sampai 14 April 2023. Eksplorasi konsep forum diskusi. Alhamdulillah, tidak terasa saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah sampai pada modul 3.1. Pada tanggal 3-4 April 2023, kami dengan para JGP lain mengerjakan eksplorasi konsep forum diskusi. Di eksplorasi konsep kami belajar materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya menuliskan catatan di kolom not dan ada forum diskusi bersama JGP lain. Selain itu, ada analisis kasus sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Facts, peristiwa yang selanjutnya yaitu ruang kolaborasi forum diskusi. Pada hari Rabu 5 April 2023, saya dan teman JGP yang lain mengikuti rukol atau kolaborasi modul 3.1 pada sesi diskusi kelompok. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Bu Ika, Bu Reni, Pak Patrick, dan Bu Ina. Pada diskusi ruang kolaborasi modul 3.1 ini, kita berdiskusi tentang analisis terhadap kasus ada di media sosial. Kami menganalisis kasus AG dari sekolah Tara Kandidat Jakarta. Analisis tersebut dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Peristiwa yang selanjutnya pada hari Sabtu 8 April 2023, saya dan teman JGP yang lain mengikuti lokakarya 4 di SMK PGRI 1 Salatiga. Kegiatan dimulai dari pukul 8 sampai 15.30. Kegiatan pada hari itu diawali dengan pembukaan dan persiapan kegiatan lokakarya 4. Dilanjutkan review materi dan refleksi pengalaman coaching, praktek coaching, umpan balik praktek coaching, dan praktek rangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching, dan diakhiri dengan penutup dan refleksi. Ruang kolaborasi sesi presentasi. Pada hari Senin 10 April 2023, saya dan teman JGP yang lain mengikuti rukol ruang kolaborasi modul 3.1 pada sesi presentasi tentang hasil diskusi kelompok. Anggota kelompok saya adalah saya sendiri, Bu Ika, Bu Reni, Pak Patrick, dan Bu Ina.
Pada sesi presentasi kolaborasi modul 3.1 ini, kita menyajikan analisis terhadap kasus yang ada di media sosial. Kegiatan ini dimulai pada pukul 12.30 sampai 15.00 dan alhamdulillah sesi ini berjalan dengan lancar. Peristiwa selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada hari Selasa dan Rabu 11 sampai 12 April 2023, saya melakukan demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala TKIT Miftahul Jannah dan Kepala TKIT Nidaul Hikmah. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya mewawancarai kepala sekolah dengan panduan pertanyaan yang ada di LMS serta menganalisis hasil wawancara, memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dan menjawab pertanyaan refleksi di LMS. Elaborasi pemahaman. Pada hari Kamis 13 April 2023, saya bersama dengan CGP yang lain mengikuti Google Meet elaborasi pemahaman bersama instruktur Dwi Setiawati Higa. Kegiatan ini dimulai pada pukul 15.30 sampai pukul 17.30. Kegiatan ini berguna untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Feeling atau perasaan. Perasaan saya saat belajar modul 3.1 ini sangat senang karena ini merupakan hal baru dan saya sangat tertantang dalam mempelajari. Pengambilan keputusan memang hal yang tidak mudah, namun harus dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran. Keputusan tersebut tidak merugikan siapapun, justru sebaliknya dapat bermanfaat buat semua orang. Dalam memutuskan sebuah permasalahan perlu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut. Perasaan saya saat mempelajari modul 3.1 ini selain rasa senang, yaitu saya merasakan sebuah perjuangan dalam melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Mewawancarai kepala sekolah mulai dari melakukan wawancara sampai melaporkan tugas dalam bentuk video. Karena durasi wawancara yang saya lalui terlalu panjang, maka saya perlu ekstra melakukan editing agar bisa maksimal seperti yang diharapkan dalam LMS. Alhamdulillah, bersyukur sekali saya dapat melaporkannya di LMS dengan baik. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam mempelajari modul 3.1 ini yaitu dalam menghadapi sebuah masalah tidak boleh ragu dan takut, karena ternyata ada tahapan dalam membuat keputusan atas permasalahan yang terjadi. Dalam memutuskan sebuah permasalahan perlu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut agar permasalahan yang ada dapat dicari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Saya juga mendapatkan ilmu baru dari mewawancarai 2 kepala sekolah kemarin. Pengalaman yang luar biasa yang saya dapat dari mewawancarai mereka berdua. Salah satunya adalah kepala sekolah. Jadi sekolah bergerak untuk jenjang PAUD di Kecamatan Tinggi. Ternyata dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan secara proses sudah banyak menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Futur penerapan. Saya mulai menerapkan modul 3.1 ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun kehidupan pribadi saya. Karena ternyata tahapan yang ada dalam membuat keputusan atas permasalahan yang terjadi dapat membantu saya dalam menghadapi sebuah permasalahan dan dengan cepat membuat keputusannya. Dalam memutuskan sebuah permasalahan perlu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya agar permasalahan yang ada dapat dicari solusi dan jalan keluar yang terbaik.
Selain itu, saya juga sering pemahaman ini kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya merasa fatwa dari tiga prinsip dan segala pengambilan dan pengujian keputusan sangat bermanfaat sekali. Maka teman-teman yang ada di sekolah juga harus paham dan mengerti agar dapat menambah wawasan mereka dan dapat membantu mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, baik kehidupan sehari-hari di sekolah maupun kehidupan pribadinya. Salam dan bahagia. Saya adalah JGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Ini adalah kotak saya, boleh di-scan. Terima kasih. Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mingguan. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagian 2, lini masa 3-14 April 2023 dengan model 4F oleh saya sendiri, Setiawati, CGP Angkatan 7 dari TKIT Al-Fitrah Salatiga. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Jurnal refleksi kali ini saya mengambil dengan model 4F, yaitu facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, futur, penerapan. Fact atau peristiwa yaitu dari tanggal 3 April sampai 14 April 2023. Eksplorasi konsep forum diskusi 3-4 April 2023. Ruang kolaborasi sesi diskusi 5 April 2023. Lokakarya 4, yaitu pada tanggal 8 April 2023. Ruang kolaborasi 10 April 2023, yaitu di sini sesi presentasi di hasil diskusi kelompok. Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual dari 11 sampai 12 April 2023. Selanjutnya dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi 13 sampai 14 April 2023. Eksplorasi konsep forum diskusi. Alhamdulillah, tidak terasa saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah sampai pada modul 3.1. Pada tanggal 3 sampai 4 April 2023, kami dengan para CGP lain mengerjakan eksplorasi konsep forum diskusi. Di eksplorasi konsep ini kami belajar materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya menuliskan catatan di kolom not dan ada forum diskusi bersama CGP lain. Selain itu, ada analisis kasus sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Facts, peristiwa yang selanjutnya yaitu ruang kolaborasi forum diskusi. Pada hari Rabu 5 April 2023, saya dan teman CGP yang lain mengikuti rukol atau ruang kolaborasi modul 3.1 pada sesi diskusi kelompok. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Bu Ika, Bu Reni, Pak Patrick, dan Bu Ina. Pada diskusi ruang kolaborasi modul 3.1 ini, kita berdiskusi tentang analisis terhadap kasus yang ada di media sosial. Kami menganalisis kasus AG dari Sekolah Tara Kanita Jakarta. Analisis tersebut dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Peristiwa yang selanjutnya, pada hari Sabtu 8 April 2023, saya dan teman CGP yang lain mengikuti lokakarya 4 di SMK PGRI 1 Salatiga. Kegiatan dimulai dari pukul 8 sampai 15.30. Kegiatan pada hari itu diawali dengan pembukaan dan persiapan kegiatan lokakarya 4. Dilanjutkan review materi dan refleksi pengalaman coaching, praktek coaching, umpan balik praktek coaching, dan praktek rangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching, dan diakhiri dengan penutup dan refleksi. Ruang kolaborasi sesi presentasi. Pada hari Senin 10 April 2023, saya dan teman CGP yang lain mengikuti rukol ruang kolaborasi modul 3.1 pada sesi presentasi tentang hasil diskusi kelompok. Anggota kelompok saya adalah saya sendiri, Bu Ika, Bu Reni, Pak Patrick, dan Bu Ina. Pada sesi presentasi rukol ruang kolaborasi modul 3.1 ini, kita menyajikan analisis terhadap kasus yang ada di media sosial.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 12.30 sampai 15.00 dan alhamdulillah sesi ini berjalan dengan lancar. Peristiwa selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada hari Selasa dan Rabu 11 sampai 12 April 2023, saya melakukan demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala TKIT Miftahul Jannah dan Kepala TKIT Nidaul Hikmah. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya mewawancarai kepala sekolah dengan panduan pertanyaan yang ada di LMS serta menganalisis hasil wawancara dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan menjawab pertanyaan refleksi di LMS. Elaborasi pemahaman. Pada hari Kamis 13 April 2023, saya bersama dengan CGP yang lain mengikuti Google Meet elaborasi pemahaman bersama instruktur Bu Dwi Setiawati Hilga. Kegiatan ini dimulai pada pukul 15.30 sampai pukul 17.30. Kegiatan ini berguna untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Feeling atau perasaan. Perasaan saya saat mempelajari modul 3.1 ini sangat senang karena ini merupakan hal baru dan saya sangat tertantang dalam mempelajarinya. Pengambilan keputusan memang hal yang tidak mudah, namun harus dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran. Keputusan tersebut tidak merugikan siapapun, justru sebaliknya dapat bermanfaat buat semua orang. Dalam memutuskan sebuah permasalahan perlu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut. Perasaan saya saat mempelajari modul 3.1 ini selain rasa senang, yaitu saya merasakan sebuah perjuangan dalam melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Mewawancarai kepala sekolah mulai dari melakukan wawancara sampai melaporkan tugas dalam bentuk video. Karena durasi wawancara yang saya lalui terlalu panjang, maka saya perlu ekstra melakukan editing agar bisa maksimal seperti yang diharapkan dalam LMS. Alhamdulillah, bersyukur sekali saya dapat melaporkannya di LMS dengan baik. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam mempelajari modul 3.1 ini yaitu dalam menghadapi sebuah masalah tidak boleh ragu dan takut, karena ternyata ada tahapan dalam membuat keputusan atas permasalahan yang terjadi. Dalam memutuskan sebuah permasalahan perlu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut, agar permasalahan yang ada dapat dicari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Saya juga mendapatkan ilmu baru dari mewawancarai 2 kepala sekolah kemarin. Pengalaman yang luar biasa yang saya dapat dari mewawancarai mereka berdua. Salah satunya adalah kepala sekolah dari sekolah penggerak untuk jenjang PAUD di Kecamatan Tingkir. Ternyata dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan secara prosentase sudah banyak menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Futur penerapan. Saya mulai menerapkan modul 3.1 ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun kehidupan pribadi saya. Karena ternyata tahapan yang ada dalam membuat keputusan atas permasalahan yang terjadi dapat membantu saya dalam menghadapi sebuah permasalahan dan dengan cepat membuat keputusannya. Dalam memutuskan sebuah permasalahan perlu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya, agar permasalahan yang ada dapat dicari solusi dan jalan keluar yang terbaik.
Selain itu, saya juga sharing pemahaman ini kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya merasa 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sangat bermanfaat sekali. Maka teman-teman yang ada di sekolah juga harus paham dan mengerti agar dapat menambah wawasan mereka dan dapat membantu mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, baik kehidupan sehari-hari di sekolah maupun kehidupan pribadinya. Salam dan bahagia. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Ini adalah kontak saya, boleh di-scan. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.